Saya juga mendapat informasi dari seorang warga bahwa di tempat ini ada makam tua, sekitaran makam tua, maksudnya makam tua yang arahnya itu nggak jelas. Ini adalah episode lanjutan yang mengagumkan, di mana sebuah metode atau cara berpadu dengan logika dalam upaya untuk memecahkan sebuah teka-teki dari harta karun yang tersembunyi di tempat yang penuh misteri. Semua ini dirangkum sepenuhnya dalam Jejak Harta Karun bahagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah episode kedua, di mana di tempat ini saya masih terus melanjutkan penelusuran untuk mencari sebuah tanda yang tak lain adalah sebuah pohon yang berjenis sama. Sebelumnya sudah berapa yang saya temukan ya, tetapi saya masih terus untuk mencari keberadaan dan memastikan ada berapa sebenarnya jumlahnya. Oke, saksikan terus. Kita lanjut loading, bro. Berjalan menyusuri hutan di medan yang tak karuan, penuh tangkai, dedaunan, dan juga ilalang. Bahkan mungkin hewan buas yang saat ini sedang mengintai dan siap untuk menerkam. Semua akan terasa sesak, membuat pandangan menjadi buram dan kelam, penuh was-was karena memang tempat ini penuh ancaman. Teriknya matahari tak membuat langkah ini terhenti, karena semua itu akan menjadi tantangan tersendiri dan tak akan menyurutkan semangat juang untuk menggapai apa yang menjadi impian. Saya berusaha untuk merekam dan menyimpannya ke dalam otak di setiap jalur yang telah saya lalui dan juga setiap tanda yang berhasil saya temukan, lalu menggambarnya dalam bentuk sebuah peta. Tentu semuanya harus didasari dari perkiraan dan dugaan, serta tanda-tanda yang telah ditemukan. Melakukan semua perbandingan melalui logika atau cara berpikir kita yang sistematis dan yang menurut kita itu valid. Dan yang paling utama adalah pengetahuan dasar kita tentang hal-hal seperti ini. Apakah yang kita gambarkan itu sudah sesuai, masuk akal, atau tidak? Berada di tempat seperti ini dibutuhkan kejelian kita dalam melihat situasi dan kondisi, karena hal-hal yang tak terduga bisa saja terjadi kapan dan di mana saja. Menengok ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah adalah hal yang wajib jika berada di tempat seperti ini. Semua itu bertujuan agar kita bisa terhindar dari hewan-hewan yang berbahaya. Ada jalannya. Di bagian sini ada jalan. Sebelah sini. Di sebagian sini juga ini sepertinya sering dilalui. Kita coba telusuri. Pohon apa ya? Sepertinya ini satu. Kita coba.
besar satu. Kita akan coba. Kita coba mendekat. Banyak putil malu. Tempat ini masih, saya katakan 75% original, belum terjamah oleh manusia seutuhnya ya. Mungkin sering dilalui, tetapi sepertinya dapat satu lagi nih. Coba mendekat. Oke. Dan ini adalah tanda yang keempat yang berhasil saya temukan sejauh ini. Kemungkinan masih ada yang lain. Ini jauh lebih besar dari tanda-tanda yang sebelumnya yang telah saya temukan. Pencarian pun terus dilanjutkan hingga di hari berikutnya. Saya masih melakukan penelusuran. Saya juga mendapat informasi dari seorang warga bahwa di tempat ini ada makam tua, sekitaran makam tua, maksudnya makam tua yang arahnya itu nggak jelas, pokoknya dia tidak teratur. Dan ini saya masih mencari makam itu juga di mana, dan semoga saja bisa nemu. Yang jujur saja di tempat ini saya hanya mendengar suara-suara ya gitu. Di samping ada suara-suara burung berkicau, tetapi ada dikit ya, semoga saja tidak mengganggu. Oke, sip, kita lanjut loading, jangan kemana-mana. Sejenak saya alihkan perhatian untuk mencari makam tua tersebut. Dan tak berselang lama, saya melihat di antara pepohonan ada ruang yang terbuka. Dan ya, cerita tentang makam tua tersebut memang benar adanya. Batu-batu makam berserakan di mana-mana dengan arah makam yang tak beraturan. Ke barat, ke timur, ke utara, bahkan ke arah selatan. Ini unik. Di sekitar makam terlihat gersang dan tandus. Nyaris tak ada tanaman yang tumbuh. Ini perlu diperiksa. Tak jauh setelah saya menemukan makam tua itu, lagi-lagi saya tak menyangka akan menemukan apa yang saya cari, yakni pohon kelima dan keenam sekaligus. Sayangnya, pohon yang keenam itu sudah ditebang, tetapi masih meninggalkan jejak. Setelah saya menjelajahi lokasi ini secara keseluruhan, jarak dari pohon atau tanda yang saya temukan hari ini dan di hari-hari sebelumnya adalah 350, 400 hingga 600 meter. Dan uniknya, pohon ini berpasang-pasangan dan hanya berada di 3 titik saja. Dan akhirnya saya dapat menarik kesimpulan bahwa inilah jawabannya. Ya bro, sepertinya ini akan terlihat sangat positif. Di episode berikutnya kita akan coba mengeksplor, dan saya sudah bisa memetakan di bagian ini, di titik ini ada beberapa tempat yang sudah saya temukan. Total itu saya temukan sekitar 6. Waktu saya menelusuri tempat ini sekitar 11 hari 10 malam. Berarti saya berada di tempat ini hingga saya berganti pakaian. Itu totalnya selama 11 hari 10 malam atau 10 malam 11 hari. Tepat di belakang saya tuh ada pohon gede, dan ini adalah pohon yang terakhir. Total luas dari lokasi ini saya
belum tahu, yang jelas sangat luas lah. Dan nantikan next episode berikutnya, saksikan kelanjutannya. Episode terakhir sekaligus perburuan, semoga misteri ini bisa terpecahkan, karena kalau sebelumnya orang-orang yang terdahulu ini memang sampai sekarang belum ada satupun yang berhasil. Jadi semoga saja ini bisa terpecahkan. Itu salam loading, salam PTI, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, mantap.